Salam sejahtera bagi para angel investor. Selamat datang di channel Quiet Investor. Pada podcast kali ini saya akan membahas suatu sebutan bagi investor awal atau early investor yang seringkali juga disebut sebagai angel investor. Karena mereka adalah penyelamat suatu bisnis kecil yang masih mulai merintis dan membutuhkan banyak modal. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita simak Menurut Investopedia, angel investor adalah seseorang yang memiliki kekayaan bersih tinggi yang memberikan dukungan finansial kepada suatu startup atau wirausahawan kecil, biasanya dengan imbalan ekuitas kepemilikan di perusahaan. Seringkali, angel investor justru adalah orang-orang terdekat seperti keluarga atau bahkan teman sesama pengusaha. Berbeda dengan venture capital, investor ini hanya memberikan investasi dana satu kali kepada startup untuk dapat melalui masa-masa sulitnya. Pada umumnya, angel investor lebih berfokus untuk membantu startup dalam pembangunannya daripada mengutamakan keuntungan yang mungkin akan didapatkan. Tipe investor yang satu ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai investor agresif, karena beresiko tinggi dan juga memiliki keuntungan yang tinggi juga. Di manakah kita dapat menemukan angel investor untuk bisnis kita? Berikut saya berikan 3 golongan yang bisa Anda jadikan sebagai early atau angel investor bagi bisnis kecil Anda. Pertama, keluarga atau teman dekat. Keluarga atau teman dekat merupakan pilihan utama bagi orang yang ingin mulai membuat startup dari nol. Karena keluarga atau teman dekat tentu lebih memahami keadaan ketika startup yang kita dirikan gagal di tengah perjalanan dibandingkan dengan orang-orang profesional lainnya. Meski dekat, Anda tetap harus membuat perjanjian di awal dengan keluarga atau teman dalam hal bisnis. Kedua, orang-orang yang memiliki kekayaan bersih tinggi. Golongan yang kedua ini jelas bukan orang yang Anda kenal, namun Anda bisa menemukannya ketika Anda dalam suatu event tertentu atau pertemuan lainnya. Ini juga dapat membantu Anda dalam memperluas koneksi Anda. Contoh dari sosok-sosok ini adalah dokter, pebisnis sukses, dan lain-lain yang memiliki kekayaan bersih tinggi dan bersedia untuk menyimpan dananya ke perusahaan kecil seperti startup yang akan Anda dirikan. Golongan yang kedua ini agak sulit dicari, namun Anda bisa dengan gampang menemukannya jika Anda memiliki koneksi yang luas. Dan ketiga, grup atau jaringan. Golongan yang ketiga ini dapat Anda temukan dalam suatu komunitas atau jaringan tertentu. Misalnya di Indonesia sendiri sudah ada Angel Investment Network Indonesia. Melalui angin, wirausahawan kecil dapat mengajukan pendanaan dengan hanya mengisi kuesioner dan mengikuti tahapan-tahapan yang berlaku. Nantinya perusahaan yang terpilih akan mendapatkan suntikan dana atau modal. Salah satu keuntungan bagi wirausahawan kecil jika mendapatkan angel investor adalah Anda tidak perlu khawatir untuk mengembalikan uang saat mengalami kerugian. Namun sebaliknya, apabila Anda meminjam uang di bank untuk pendanaan startup, mau tidak mau Anda harus mengembalikannya suatu saat nanti bersama bunganya yang sangat tebal meskipun startup Anda mengalami kegagalan. Angel investor terlebih dahulu sudah meneliti dan menganalisis dengan baik perusahaan yang berpotensi besar dalam jangka panjang. Dengan begitu, menjadi pendana merupakan keputusan dari mereka, sehingga apabila terjadi resiko, mereka yang harus menanggungnya. Modal yang harus dikembalikan pun tidak harus dikembalikan jika mengalami kegagalan. Namun, investor akan mengambil alih beberapa bagian dari perusahaan Anda. Hal ini membuat kendali penuh dibagi dua sesuai kesepakatan, termasuk juga soal keuntungan yang didapatkan. Itulah penjelasan tentang angel investor, sang penyelamat suatu bisnis. Nantikan podcast berikutnya tentang bisnis dan investasi di channel podcast Quiet Investor. Sekian dan terima kasih.